Halo guys, kembali lagi bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Legend of the Counter Heroes The Gallants yang dirilis tahun 2025. Jadi film ini mengisahkan Gujing, pemuda sederhana yang terjebak antara loyalitas pada Mongolia yang membesarkannya dan asal-usul Song yang harus ia bela, gadis cerdas yang menjadi pendamping sekaligus cinta sejatinya. Bersama mereka menghadapi intrik politik perang besar dan pertarungan dunia bela diri, hingga Gujing tumbuh menjadi pahlawan yang menjunjung keadilan dan kasih sayang. Lalu seperti apakah kelanjutannya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Film dibuka dengan narasi tentang runtuhnya dinasti Song yang ditaklukkan bangsa Jin. Namun kekuasaan Jin mendapat perlawanan dari Mongol yang dipimpinkan, berhasil menyatukan suku-suku padang rumput dan memicu perang besar. Pasukan Mongol unggul dengan keahlian memanah hingga Jin terpaksa mundur. Saat pengejaran, mereka melihat seorang pemuda Mongol bernama Gujing di atas bukit dan mencoba memanahnya. Namun anehnya panah yang dilepaskan ke arah Gujing entah bagaimana bisa melesat semua, membuat para prajurit Mongol mendekatinya. Di sana Gujing menjelaskan bahwa ia sedang mencari seorang gadis bernama Huang Rong yang terpisah saat perang. Namun suara trompet pasukan Jin memaksa mereka kembali ke medan tempur. Cerita lalu mundur ke beberapa tahun sebelumnya saat Gujing bersama Huang Rong melakukan perjalanan ke negeri tengah untuk belajar ilmu bela diri dari 7 guru aneh Jiang. Huang Rong yang sejak kecil tinggal di Pulau Bunga Persik bersama ayahnya memutuskan meninggalkan pulau demi Gujing. Dalam perjalanan ia bahkan sempat memasak hidangan unik, ayam anggur bunga persik yang konon dimasak dari sambaran petir. Suatu hari ketika Gujing berlatih dengan para gurunya, Huang Rong menunggu di luar. Guru besar melarang Gujing bergaul dengan Huang Rong agar ia lebih fokus berlatih. Apalagi Huang Rong adalah putri dari tokoh sesat dari timur yang terkenal berbahaya. Pulau Bunga Persik tempat asalnya juga dikenal penuh perangkap mematikan. Namun setelah para guru pergi, Huang Rong justru mengejek mereka karena menganggap ilmu Jing masih lemah. Ia lalu menyarankan Jing untuk belajar pada salah satu dari 5 pendekar besar, yaitu Pengemis Utara, ahli 18 jurus telapak naga. Gujing pun mengikuti saran itu dan berangkat bersama Huang Rong. Selama ia berlatih, Huang Rong membantu dengan memasakkan makanan untuk sang master. Latihan berjalan lancar, begitu pula kedekatan hubungan antara Gujing dan juga Huang Rong. Gujing berjanji akan membawa Huang Rong ke padang rumput yang indah. Ia bahkan membuat kincir angin sebagai tanda kebersamaan mereka jika suatu hari terpisah. Karena semakin dekat, Jing pun mengabaikan larangan gurunya dan pergi bersama Huang Rong ke Pulau Bunga Persik. Namun ketujuh guru Jing datang mencari muridnya. Tragisnya, 5 dari mereka terbunuh secara misterius. Jing terpuruk dan menduga ayah Huang Rong sebagai pelakunya. Meski Huang Rong bersumpah ayahnya tidak ada di pulau saat itu, Jing tetap marah dan meninggalkannya. Tak lama kemudian sang guru besar mengungkap kebenaran. Ayah Huang Rong memang tidak berada di Pulau Bunga Persik saat pembunuhan terjadi. Menyadari kesalahannya, Jing diliputi penyesalan dan mulai mencari Huang Rong kembali. Dari sinilah perjalanan pendekar angin dalam mencari cinta sejatinya bermula. Sementara itu Huang Rong juga berkelana mencari Jing. Suatu hari, Huang Rong diculik oleh Yan Feng, sosok paling ditakuti di antara 5 pendekar besar. Dengan 5 pengikut setianya, Yan Feng mengincar kitab 9 Ying. Kitab berisi ilmu luar biasa yang hanya diketahui keberadaannya oleh Guo Jing dan Huang Rong. Jika kitab itu jatuh ke tangan yang salah, kehancuran besar bisa terjadi.
Di sebuah kuil penuh ular, Rong yang terikat berani mengejek Yan Feng karena dulu pernah kalah dari Gu Jing. Ia bahkan mengaku telah menghafal seluruh kitab 9 Ying. Mendengar itu, Yan Feng murka karena Rong tidak mau membocorkan rahasianya sejak awal. Sebagai hukuman, ia dan anak buahnya memasangkan kalung mematikan di leher Rong. Kalung mematikan itu dirancang agar jika dilepas, ular berbisa akan langsung menggigit leher Huang Rong. Meski begitu, Huang Rong tidak kehilangan akal. Ia berniat merapal isi kitab 9 Yin agar anak buah Yan Feng juga mendengarnya. Namun Yan Feng segera membungkam mulut Rong dan mengusir para pengikutnya yang diam-diam menguping dari atap. Begitu Yan Feng pergi, Rong memanfaatkan kesempatan untuk kabur dengan melompat ke danau. Sayangnya, Yan Feng yang tak bisa berenang memerintahkan anak buahnya mengejar Rong. Sementara itu, Gu Jing masih diliputi penyesalan karena meninggalkan Huang Rong. Saat beristirahat di tepi sungai, ia mendengar seorang pria berbicara kepada kelompok suku Bong. Pria itu ternyata anak buah Yan Feng yang mengaku telah meracuni air sungai dan hanya akan memberikan penawarnya jika kelompok itu menuruti perintahnya. Di antara mereka, Jing melihat saudara angkatnya yang bernama Lewis. Tanpa ragu, ia pun turun tangan melawan anak buah Yan Feng tersebut. Dalam duel, Gu Jing tampak lebih unggul dan memaksa lawannya menyerahkan penawar racun. Namun anak buah Yan Feng itu menolak dan justru melemparkan gas beracun. Beruntung, Jing yang telah menguasai ilmu 9 Yin mampu mengendalikan gas tersebut dengan kekuatan angin naganya. Ia juga melindungi kelompok Mongol dari serangan beracun itu. Pertarungan berakhir tragis ketika anak buah Yan Feng tewas akibat insiden yang terjadi. Sementara itu, Huang Rong terus berusaha melarikan diri dari kejaran Yan Feng dan para pengikutnya, hingga akhirnya ia kabur ke tengah perkotaan. Di saat yang sama, pasukan dinasti Jin muncul untuk menegur anak buah Yan Feng yang membuat kerusuhan di kota. Namun, Yan Feng justru marah dan menyerang mereka. Sementara itu, Gu Jing bersama prajurit Mongol bermalam dan berbincang. Lewis serta Gu Jep menyarankan agar Jing kembali ke Mongol karena sudah terlalu lama meninggalkan ibunya. Kerinduan pada sang ibu membuat Jin akhirnya mengikuti saran itu. Di sisi lain, Huang Rong ini berkelana sendiri. Perjalanannya membuatnya teringat momen ketika ia sakit masuk angin dan Jing menggendongnya pergi ke tabib Taisu untuk diobati. Gu Jing pernah diajari teknik penyembuhan dari kitab 9 Yin dan diwanti-wanti agar menjaga ilmu itu supaya tidak jatuh ke tangan yang salah. Sementara itu, Huang Rong yang sedang mengembara menemukan kincir angin buatan Jing dan juga ukiran tanda yang dibuat olehnya. Ia pun sadar bahwa Jing sedang mencarinya, sehingga segera mengikuti jejak tersebut. Di sisi yang lain, Jing bersama rombongan Mongol tiba di perkemahan dan disambut hangat oleh ayah angkatnya bernama Genghis Khan serta ibunya bernama Li Ping. Namun perjalanan Rong kembali terganggu saat ia ditemukan lagi oleh Yan Feng dan anak buahnya. Saat hendak diserang, tiba-tiba sekelompok wanita berkuda muncul menghujani Yan Feng dengan anak panah. Mereka juga menyelamatkan Rong dengan kuda-kuda mereka, lalu menjatuhkan sarang lebah lewat burung pembawa untuk mengacaukan musuh. Kelompok wanita berkuda itu dipimpin oleh putri Mongol bernama Wazeng. Mereka membawa Huang Rong ke Mongolia, namun jejak mereka diikuti oleh Yan Feng dan anak buahnya. Sayangnya perbatasan Mongol dijaga ketat sehingga mereka kesulitan masuk. Tak kehabisan akal, Yan Feng pun berencana meracuni sungai. Di sisi yang lain, Wazeng merawat luka-luka Huang Rong dan melepaskan kalung beracun yang melilit lehernya. Tak lama pelayannya memberitahu bahwa orang yang ia nantikan akhirnya datang. Saat Rong penasaran dan bertanya siapa, Wazeng menjawab
bahwa orang itu adalah Gu Jing. Ia juga mengungkapkan bahwa sebentar lagi ia dan juga Gu Jing akan menikah karena dijodohkan oleh Genghis Khan. Mendengar kabar itu, Huang Rong langsung pingsan. Sementara itu, ibu Gu Jing memberikan selendang peninggalan ayah kandungnya kepada Jing. Gu Jing sempat berdoa untuk mendiang ayahnya yang gugur dalam perang 20 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba Wazeng datang dan mengganggunya, membuat Jing kesal. Setelah itu, mereka menunggang kuda bersama sambil membicarakan soal pernikahan. Jing dengan tegas menolak dan mengaku sudah mencintai gadis lain yang ditemuinya saat berlatih ilmu bela diri. Mendengar itu, Wazeng kecewa kemudian pergi. 这是我到中原之后，是我大哥二哥对你不好。 Di sisi lain, Huang Rong yang terluka hati memilih meninggalkan tempat itu. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Wazeng yang sedang meluapkan amarah karena tahu Jing mencintai wanita lain. Saat itulah Rong merasa lega karena yakin wanita yang dimaksud Jing tak lain adalah dirinya. 要是我见到他，中原喜欢上了一个中原女人。 Tak lama kemudian, Wazeng mendapat laporan bahwa sungai mereka telah diracuni. Sudah jelas racun di sungai adalah ulah Yan Feng. Karena ia masih berkeliaran, Wazeng melarang Huang Rong pergi dan memberinya topeng agar tidak dikenali musuh. Sementara itu, Yan Feng memerintahkan anak buahnya menyusup ke wilayah Mongol untuk menangkap Huang Rong. Sedangkan ia sendiri memilih beristirahat demi menghemat tenaga untuk mempelajari kitab 9 Yin. Di sisi lain, Tolui dan Gu Jing melapor pada Genghis Khan bahwa ada kelompok ahli racun yang berbahaya. Namun Khan tidak terlalu khawatir karena kini ia memiliki Jing dengan ilmunya yang mumpuni. Malam harinya, Khan mengumpulkan orang-orang Mongol untuk menyaksikan Jing memperlihatkan kekuatan 9 Yin. Aksi itu membuat semua kagum, termasuk Wazeng dan Huang Rong yang meneteskan air mata haru karena akhirnya bisa melihat Jing lagi. Namun tak lama kabar mengejutkan datang. Beberapa prajurit Mongol ditemukan tewas. Itu pertanda kelompok Yan Feng sudah berhasil menyusup ke dalam perkemahan. Genghis Khan segera memerintahkan prajuritnya bersiap dan mengadakan latihan perang keesokan harinya. Saat latihan berlangsung, Huang Rong menyarankan lewat Wazeng agar Gu Jing berlatih menggunakan buku strategi perang dari dataran tengah karena bisa membantu mereka dalam taktik. Di saat yang sama, 100 anggota dari klan pengemis datang mencari ketua mereka yang ternyata adalah Huang Rong. Karena mereka sudah menempuh perjalanan jauh, Jing pun menampung mereka di perkemahan Mongol. Diam-diam, Rong menemui para anggotanya dan berpura-pura tidak dikenali. Bersama mereka, ia mulai menyusun rencana perlawanan karena Yan Feng terus memburunya. Ketika ditanya mengapa masih bersembunyi dari Jing, Rong menjelaskan bahwa Jing sedang mempersiapkan diri menghadapi musuh dan ia tidak ingin mengganggu konsentrasi Jing dengan kehadirannya. ，Keesokan harinya Wazeng mendatangi Gu Jing dan menanyakan tentang gulungan strategi perang Wumu. Jin heran karena hanya segelintir orang yang tahu tentang gulungan itu. Hal ini membuat Wazeng curiga bahwa Huang Rong punya hubungan khusus dengan Jing. Sementara itu, Jing bersama klan pengemis mengadakan pertemuan untuk mempelajari strategi dari gulungan Wumu. Dari balik tenda, Rong diam-diam membantu mereka. Setelah rapat usai, Wazeng akhirnya menyadari bahwa wanita yang dicintai Jing adalah Huang Rong. Lalu menantangnya duel. Pertarungan berlangsung seimbang, namun akhirnya Rong berhasil menjatuhkan Wazeng dengan tongkat pengemisnya. Tiba-tiba Yan Feng muncul dan langsung menyergap. Rong sempat lolos, tapi Yan Feng beralih menyandra Wazeng.
Tak tega meninggalkannya, Rong pun memancing Yan Feng dengan memberikan kitab 9 yen meski ditulis ulang dalam bahasa Sanskerta. Saat Yan Feng sibuk dengan kitab, Rong berhasil menyelamatkan Wazeng. Ia mengungkapkan bahwa kitab itu sebenarnya sudah ditulis ulang secara acak untuk menipu Yan Feng. Setelah itu, Rong berencana meninggalkan Mongol bersama klan pengemis. Sementara itu, Gu Jing terus larut dalam lamunan tentang Huang Rong. Sang ibu pun menyarankannya untuk mencari gadis yang ia cintai. Akhirnya, Jing meminta izin kepada Genghis Khan untuk kembali ke daratan tengah demi menemukan Rong. 就可以。我一直把你当莫教容易，才罗起。 Beberapa hari kemudian situasi di Mongol semakin genting. Pasukan Jin melancarkan serangan dari selatan. Genghis Khan pun segera mengadakan pertemuan darurat dan memutuskan melakukan serangan balik, langsung menargetkan ibu kota dinasti Jin. Untuk menyingkat perjalanan menuju ibu kota Jin, Genghis Khan memutuskan menaklukkan wilayah Song lebih dulu. Sementara itu, Gu Jing yang sedang dalam perjalanan kembali ke daratan tengah tanpa sengaja melihat pasukan Mongol bergerak menuju Song. Menyadari rencana itu, Jing segera kembali ke Mongol untuk menghentikan penyerangan. Gu Jing diminta Genghis Khan memimpin invasi ke Song, tapi ia menolak karena itu tanah kelahirannya. Penolakan itu membuat Khan murka dan berniat menghukum mati Jing. Namun Talwi turun tangan membela Jing dengan mengingatkannya jasanya sebagai putra angkat kerajaan yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Genghis Khan akhirnya menunda hukuman Gu Jing hingga perang usai dengan syarat Jing dan ibunya tidak boleh kabur dari Mongol. Namun saat berencana melarikan diri, ibunya yang sakit memilih mengakhiri hidupnya agar tidak menjadi beban. Jing berusaha menyelamatkan, tapi sang ibu menolak dan hanya berpesan bangga padanya. Dalam duka itu, Zeng muncul lalu membantu Jing membawa jasad ibunya keluar dari kamp Mongol dengan kereta kuda. Setelah tiba di tempat aman, Zeng berpisah dengan Jing. Jing lalu menguburkan ibunya di puncak bukit sebelum melanjutkan perjalanan mencari Huang Rong. Di kota, ia menemukan warung dengan tulisan menu ayam anggur bunga persik, hidangan khas buatan Rong. Saat ditanya, pemilik warung mengaku hanya diminta seorang gadis untuk memasang tulisan itu. Gu Jing pun sadar itu petunjuk dari Rong. Ia kemudian menuju bukit saat hujan deras, menancapkan tombak agar terlihat saat petir menyambar. Tak lama ia melihat tombak lain tersambar petir di bukit seberang dan yakin itu tanda dari Huang Rong. Dan benar, saat Jing menuju bukit seberang, ia akhirnya kembali bertemu dengan Huang Rong. Kemudian keesokan harinya, tepat di hari peperangan, keduanya pergi ke kota karena banyak penduduk berdatangan. Mereka berpura-pura pada penjaga bahwa seumur hidup belum pernah melihat orang Mongol, sehingga diizinkan naik ke menara untuk menyaksikan jalannya perang. Dari kejauhan, pasukan Genghis Khan tampak bergerak mendekati perbatasan Song. Namun tiba-tiba Yan Feng muncul dan mengumumkan niatnya membunuh Genghis Khan. Pasukan Mongol langsung menyerang. Sementara itu, Yan Feng yang sudah mempelajari kitab 9 Ying memamerkan kekuatannya. Sayangnya, karena isi kitab itu telah diacak oleh Huang Rong, energi Yan Feng justru berbalik menyerangnya sendiri. Energi kacau dari kitab 9 Yen membuat pikiran Yan Feng rusak hingga tampak seperti orang gila. Namun kekuatannya ternyata masih sangat luar biasa. Ia menghancurkan barisan Mongol dengan brutal. Gu Jing yang melihat itu segera turun ke medan perang dan memerintahkan pasukan Mongol mundur.
Ketika Yan Feng melemparkan serangan ke arah geng Hiskan, Jing berhasil menangkisnya dan memantulkan kembali hingga terjadi ledakan besar. Pertarungan sengit pun berlanjut. Jing menyerang Yan Feng tanpa henti, bahkan melompat dari ketinggian untuk mengarahkan jurus pamungkasnya. Tapi Yan Feng masih bangkit mengincar Jing, lalu menjatuhkan balok kayu besar ke arahnya. Jing terhimpit dan tak bisa bergerak, namun ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Dengan kekuatan naga guncangannya, ia berhasil mendorong balok itu sekaligus menghantam Yan Feng dengan daya ledak yang luar biasa. Geng Hiskan akhirnya memanah dada Yan Feng, membuatnya terluka parah. Namun meski hampir tumbang, Yan Feng masih berusaha menyerang Jing. Dengan sisa tenaganya, Jing berhasil melukai Yan Feng cukup fatal, hingga akhirnya musuh itu memilih kabur. Di tengah kekacauan itu, pasukan Jin langsung memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Mongol. Namun Huang Rong bergerak cepat. Ia berhasil menyandra komandan Jin, sehingga pertumpahan darah besar bisa dicegah. Tak berhenti di situ, Rong dan Jing bahkan nekat berdiri di antara dua pasukan yang sudah memanas, menghadang jalannya peperangan. Keberanian mereka membuat semua orang terkejut. Saat itu geng Hiskan keluar dari barisan Mongol dan dengan lantang menanyakan alasan Jing kenapa ia melarang pasukan Mongol menyerang Song. Gu Qing pun menjawab dengan tegas bahwa perang bukanlah jalan keluar. Menurutnya, pahlawan sejati bukan diukur dari seberapa banyak wilayah yang ditaklukkan, melainkan dari keberanian untuk melindungi rakyat dengan kasih sayang. Jika hanya mengejar kekuasaan, suatu hari Mongol sendiri akan hancur karena perebutan yang sama. Pada akhirnya kata-kata itu menggugah hati geng Hiskan. Ia akhirnya memerintahkan pasukannya mundur dan menghentikan perang. Pertempuran pun berhasil diredam. Setelah suasana mereda, Tolui mendekati Gu Qing untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan pada akhirnya Gu Qing bersama Huang Rong memilih menetap di daratan Tiongkok. Sementara kisah mereka pun ditutup dengan akhir yang penuh makna. Dan pada akhirnya film pun berakhir hanya sampai di sini saja, dan sampai jumpa bertemu kembali